Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan belajar matematika bersama dengan Bu Ening. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran yang akan kita bahas yaitu garis singgung lingkaran, panjang garis singgung lingkaran, dan yang ketiga layang-layang garis singgung dan garis singgung persekutuan. Mari kita bahas yang nomor 1, yaitu mengenal garis singgung lingkaran. Pengertian dari garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik atau garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Garis singgung lingkaran PQ atau QP, PQ ini tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar di samping yang dikatakan garis singgung persekutuan atau garis singgung lingkaran, bukan garis singgung persekutuan, garis PQ ini merupakan garis singgung lingkaran. PQ atau QP. PQ adalah garis singgung lingkaran. Dan PQ tegak lurus pada jari-jari lingkaran, yaitu OA ini jari-jari lingkaran. Garis singgung PQ tegak lurus terhadap jari-jari OA. Dan titik A ini disebut titik singgung. Jelas anak-anak? Jadi untuk pengertian garis singgung, PQ ini garis singgung, OA jari-jari, titik A ini dikatakan titik singgung, dan garis singgung selalu tegak lurus terhadap jari-jari dan mempunyai sudut 90 derajat. Lanjut untuk yang nomor 2, panjang garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, suatu lingkaran yang berpusat di O dan titik luar A ini dihubungkan dengan O akan membentuk suatu ruas garis OA. Jika titik A ditarik garis melewati lingkaran atau berimpit dengan lingkaran akan membentuk suatu garis singgung AB. Ini, garis singgung AB. Dan titik singgungnya adalah titik B. Garis singgung AB ini tegak lurus terhadap jari-jari OB. Untuk mencari garis singgung AB ini sama dengan, yaitu OA, dikatakan OA ini dikatakan jarak, OA dikurangi dengan OB. Mencari garis singgung atau mencari garis singgung lingkaran yaitu AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi dengan OB kuadrat. Atau AB sama dengan akar pangkat 2 OA kuadrat dikurangi dengan OB kuadrat. Saya kira tidak ada kesulitan untuk mencari panjang garis singgung yang sama dengan sisi siku-siku kalau pada teori Pitagoras. Lanjut yang nomor 3, layang-layang garis singgung. Perhatikan gambar layang-layang di sini. Kalau kamu melihat gambar bangun datar layang-layang, mengenal di SD, sudah mengenal bangun datar lingkaran, bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang ini untuk mencari luas layang-layang, kalau di SD kamu sudah mengenal layang-layang adalah luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 atau kali diagonal 2. Itu mencari luas layang-layang. Perhatikan gambar di samping, segi 4 OAPB ini disebut layang-layang garis singgung. Layang-layang garis singgung, singgungnya di situ.
AB ini dikatakan garis singgung layang-layang. BP ini juga dikatakan garis singgung. Panjangnya AP dengan BP ini sama. Panjangnya AP dengan BP sama. Dan AP dengan BP ini dikatakan garis singgung. Untuk mencari luas layang-layang OAPB sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 kali diagonal 2. Kalau dituliskan dengan rumus garis singgung, berarti luas layang-layang OAPB sama dengan setengah kali D1-nya tadi apa? D1 sama dengan OP dan D2-nya ada tali busur AB. Untuk mencari luas layang-layang OAPB. Yang keempat, garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan ini ada dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dengan garis singgung persekutuan luar. Yang dikatakan garis singgung persekutuan dalam, kalau lihat pada gambar di samping sini, di sini ada dua lingkaran yang besar dengan lingkaran yang kecil. Lingkaran besar ini mempunyai jari-jari AM dan lingkaran kecil mempunyai jari-jari BN. Nah, jari-jari BN dengan jari-jari AM, jika dihubungkan titik A ini dengan titik B, kalau dihubungkan suatu garis, ini akan membentuk suatu garis singgung persekutuan luar. Dan M dan N ini merupakan jarak. Untuk mencari garis singgung persekutuan luar, kalau kita tarik lurus ke atas, jadi MA, ini langsung tarik sini, dan jika ini dilanjutkan ke titik N, ini akan membentuk suatu garis siku-siku yaitu MC siku-siku dengan CN ini. Maka CN ini garis singgung persekutuan dalam, yaitu sejajar dengan AB dan sama panjang. Maka untuk mencari garis singgung persekutuan dalam, kalau kalian amati MNC membentuk suatu segitiga siku-siku. Mencari segitiga siku-siku atau mencari salah satu segitiga siku-siku yang CN ini kan garis singgung persekutuan dalam. Maka mencari CN-nya ini, kalau kalian amati seperti gambar segitiga siku-siku, maka CN ini segitiga siku-siku atau garis singgung persekutuan dalam itu sama dengan, yaitu sisi miring atau jaraknya MN dikurangi MN ini dikurangi yaitu MA ini adalah jari-jari 1 dan AC ini jari-jari 2. Jadi mencari garis singgung persekutuan dalam CN atau AB itu sama dengan jarak dikurangi dengan salah satu sisi siku-siku yang diketahui, atau MN dikurangi MA ditambah AC, atau di sini AB garis singgung persekutuan dalam sama dengan MN kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 pangkat 2 atau kuadrat. Jika AB sama dengan D ini adalah garis singgung persekutuan dalam, dan MN dikatakan P ini adalah jarak, maka garis singgung persekutuan dalam sama dengan jarak P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 pangkat 2. Nah, sekarang garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar PQ adalah garis singgung persekutuan luar PQ sama dengan NS. PQ sama dengan NS. PQ ini dikatakan garis singgung persekutuan luar, yaitu lingkaran besar ini dikatakan R1 dan lingkaran 2 ini adalah R kecil atau R2. Mencari PQ ini, kalau kalian lihat segitiga MNS ya. Nah, SN ini sama dengan PQ. Garis singgung persekutuan luar PQ ini sama dengan
SN. Nah, untuk mencari garis singgung sekutuan luar PQ berarti sama dengan PQ ini atau PQ kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi MP atau PM dikurangi PS kuadrat atau R1 dikurangi dengan R2 kuadrat. Jika PQ dikatakan L atau garis singgung sekutuan luar dan MN dikatakan P atau jarak, maka garis singgung persekutuan luar sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 pangkat 2. Saya kira tidak kesulitan, langsung masuk rumus. Nah, sekarang contoh soal. Contoh soal nomor 1, pada gambar di samping, garis AB merupakan garis singgung. AB ini garis singgung. Panjang OA sama dengan 10 cm dan jari-jari OB sama dengan 6 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Panjang garis singgung AB. Panjang OA sama dengan 10 dan OB sama dengan 6. Kalau kalian mengingat teorem Pythagoras, AB kuadrat sama dengan OA dikurangi OB kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan 10 kuadrat min 6 kuadrat. AB sama dengan akar. Karena pangkat 2 ini kalau pindah ruas menjadi akar, menjadi 100 dikurangi 36. Dari 6 pangkat 2, AB sama dengan akar 64. Jadi panjangnya garis singgung AB nilainya 8 cm. Contoh soal yang nomor 1. Saya kira tidak ada kesulitan. Contoh yang kedua yaitu mencari panjang garis singgung PA maupun PB, luas segitiga OAP atau OPA, mencari luas layang-layang OAPB dan panjang tali busur AB. Pada gambar di samping, PA dengan PB garis singgung. Panjang jari-jari OA sama dengan 5 dan OB sama dengan 13. Hitunglah panjang garis singgung, luas segitiga PA, luas layang-layang OAPB, dan panjang tali busur. Untuk jawaban yang nomor 2 ini, OA sama dengan 5 cm dan OB sama dengan 13 cm. Segitiga OAP. Segitiga OAP ini atau AOP ini siku-siku di titik A. Siku-siku di titik A. PA ini adalah apa tadi? Garis singgung. PA ini sama dengan yaitu OP dikurangi dengan OA. Berarti AP kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi OA kuadrat. AP sama dengan OP dikurangi OA kuadrat. Jadi PA sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. PA sama dengan akar pangkat 2 169 dikurangi 25. PA sama dengan akar 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Jadi panjangnya garis singgung AP adalah 12 cm atau PA. Sekarang mencari luas OAP. Luas OAP. OAP ini adalah segitiga. Kalian udah tahu segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Umpamakan jari-jari ini adalah alas dan AP-nya adalah tinggi. Jadi luas segitiga OAP sama dengan setengah kali OA kali PA. Luas segitiga OAP sama dengan setengah kali 5 jari-jari kali 12 yaitu garis singgung. Jadi segitiga OAP nilainya 30 cm kuadrat. Luas layang-layang ini bisa terbentuk dari dua segitiga siku-siku. Siku-siku pertama tadi atau segitiga siku-siku OAP nilainya 30 cm
meter persegi. Kalau luas layang-layang ini terbentuk dari 2 segitiga, maka tinggal ngalikan 2 saja. Luas layang-layang OAPB sama dengan 2 kali luas OAP. Luas layang-layang OAPB sama dengan yaitu 2 kali luas segitiga OAP. Jadi luas layang-layang OAPB sama dengan 2 kali 30. Jadi luas layang-layang OAPB sama dengan 60 cm persegi. Yang D, mencari panjang tali busur. Panjang tali busur AB. Panjang tali busur AB ini sama dengan apa kalau kalian ingat-ingat? Podo karo sama dengan apa? Panjang tali busur atau sama dengan diagonal. AB ini diagonal 2 atau diagonal 1. Misalkan ini. Luas layang-layang OAPB itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kamu tadi udah tahu luas layang-layang ada 60, berarti ini ganti luas layang-layang ini diganti 60 sama dengan setengah. D1 adalah OP, D2 adalah AB. Maksudnya apa D2 tadi? Diagonal. Berarti 60 sama dengan setengah kali 13 kali AB. 60 kali 2 sama dengan 120, 13 kali AB, 13 AB, maka panjangnya AB atau panjangnya tali busur sama dengan 120 dibagi 13 sama dengan 9,23 cm. Jadi panjangnya tali busur AB nilainya adalah 9,23. Lanjut. Contoh yang ketiga, yaitu untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Panjang garis singgung persekutuan dalam AB ini sama dengan berapa? Jika diketahui MN sama dengan 10, jari-jari M-nya 4, jari-jari MB sama dengan 2. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam AB. AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Panjang MN adalah 10 cm, panjang P-nya ini MN 10 ini pada P ini adalah jarak 10 cm, jari-jarinya jari-jari 1 adalah 4 MA, jari-jari 2 yaitu atau R2 sama dengan 2 cm yang dikatakan BN. Untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam, rumusnya adalah D sama dengan P kuadrat. D ini adalah panjang garis singgung persekutuan dalam sama dengan jarak dikurangi jari-jari yang pertama ditambah jari-jari kedua pangkat 2. Jadi D kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 4 tambah 2 kuadrat. D kuadrat sama dengan 100 dikurangi 6 kuadrat. D kuadrat sama dengan 100 kurangi dengan 6. D sama dengan akar 64. D akar dari 64 nilainya 8. Jadi garis singgung persekutuan dalam nilainya sama dengan 8. Jadi garis singgung persekutuan dalam AB nilainya 8 cm. Nah, sekarang contoh yang keempat. Pada gambar di samping, PQ atau jaraknya PQ ini jarak antara dua lingkaran yaitu 25 cm. Panjang jari-jari PA adalah 13, panjang jari-jari BQ 6. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar AB. Jawabnya PQ atau dikatakan jarak nilainya adalah 25. Panjang HB ini adalah 6 cm, panjangnya PA 13, ini adalah jari 1, ini jari-jari 2. Jari-jari 1 adalah 13, jari-jari 2 adalah 6. Untuk mencari garis singgung persekutuan luar, tadi sudah diingatkan garis singgung persekutuan luar dilambangkan dengan L kuadrat. L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 min R2 dalam kurung pangkat 2.
L kuadrat atau garis singgung persekutuan luar sama dengan 25 kuadrat dikurangi lingkaran pertama 13 dikurangi lingkaran kedua 6 pangkat 2. Jadi 25 kuadrat 625, 13 dikurangi 6 nilainya 7. Pangkatkan 2 nilainya 49. Jadi garis singgung persekutuan luar akar dari 576 nilainya adalah sama dengan 24. Jadi garis singgung persekutuan luar AB nilainya 24. Untuk berikutnya yaitu saya tidak memberi tugas kalian, langsung ulangan harian. Selamat mengerjakan. Semoga ulangan hari ini kalian dapat bisa mengerjakan dengan baik dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.